Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, seorang pedagang membeli mangga 100 kg dengan harga Rp5.000 per kilogram. Pedagang tersebut mengeluarkan uang Rp100.000 untuk ongkos mengangkut semua mangga tersebut. Pedagang menjual mangga tersebut sebesar Rp7.500 per kilogram. Mana hubungan yang benar antara kualitas P dan Q berikut ini? Yang mana P adalah besarnya persentase keuntungan, sedangkan Q nilainya adalah 10%. Kita akan cari uang yang dikeluarkan oleh pedagang. Pertama yaitu untuk membeli mangga, harga belinya berarti kan 100 kilo, 1 kilonya 5.000, berarti harga belinya 100 kali 5.000 yaitu 5 juta. Ini untuk membeli mangga. Kemudian juga dikeluarkan uang untuk ongkos ya, untuk ongkos mengangkutnya, berarti ongkosnya adalah 100.000 sehingga pengeluarannya adalah 500 juta ditambah 100 ya, berarti 5.100.000 ini. Kemudian pemasukannya adalah dari penjualan, dijual sebesar 7.500 per kilo. Ini di sini tidak dijelaskan laku berapa, asumsinya tentu laku semuanya ya. Semuanya dijual dengan harga segini ya, berarti 100 kilo dikali 7.500 adalah 7.500.000. Sehingga keuntungan tentu pemasukannya ini, pengeluarannya ini dikurangi saja ya, hasilnya ini 2.400.000. Tentu keuntungannya adalah ini per harga beli ya, atau pengeluarannya ini. Jadi keuntungan ini per pengeluaran, bukan per pemasukannya. Nah, dikali 100% besarnya adalah 47%. Jadi P adalah 47%, sedangkan Q tadi diketahui adalah 10%. P persentase keuntungan dihitung sudah ketemu ini tadi 47, Q-nya ini tadi di soal diketahui 10%, berarti 47 terhadap 10 tentu P lebih besar dari Q. Nomor 2, diketahui koordinat titik K, L, M, ini diketahui koordinatnya ini. KLMN adalah jajar genjang dengan Q-nya A, B. Oh maaf, ini O-nya adalah A, B adalah titik potong kedua diagonalnya. Mana hubungan yang benar di antara kualitas P dan Q berikut ini? Yang mana nanti P itu adalah A ditambah B, dari sini A dan B-nya. Kemudian yang Q adalah A kali B. Koordinat titik KLM adalah seperti ini, merupakan jajaran genjang tentu. Ini perhatikan jajaran genjang ini. Contoh ini KLMN, ini K-nya min 2,1 ya, X-nya min 2, Y-nya 1, berarti di sini. Kemudian berikutnya L-nya 12,1, di sini 12,1, X-nya 12, Y-nya 1. M-nya 10,7 di sini. Tentu N-nya di sini ya. Nah, ini. Berarti nanti LM itu harus sama dengan MN. Nah, itu. Ini ya, K atau di sini KL sama dengan NM, atau boleh juga kebalikannya LK dengan MN. Ini vektornya begitu. Nah, KL sama dengan NM. Kita tahu KL itu kan L dikurang K, sedangkan NM adalah M dikurang N. Jadi belakang dikurangi depan. Nah, seperti ini. Sehingga dari sini N itu kan sama dengan ini ya. Nah, ini M min L, kemudian ditambah K, itu adalah N. Atau N ini pindah ruas ke sini kan jadi plus, ini ke sana jadi min, ini jadi plus. Nah, ini hasilnya. Oke, M-nya kita sulihkan dari sini tadi M. Kemudian L-nya ini, kemudian K-nya ini. Nah, sehingga kita peroleh N-nya adalah ini. Min 4,7. Ini sesuai ya, ini min 4, kesananya 7 secara gambar begitu. Kemudian O adalah titik potong kedua diagonal. Nah, ini di tengah-tengahnya ini ya. Berarti O itu pertengahan K dan M, berarti bisa saja K tambah M dibagi
2, bisa juga ini pertengahan NL, N tambah L dibagi 2. Jadi bisa ini sama saja ya. Nah, tinggal ditambahkan, setelah itu dibagi 2, atas tambah atas, bawah tambah bawah, setelah itu dibagi 2. Kali ini min 4,7, ditambah 12,1, berarti L ya, NL ya. NL, N-nya kan ini tadi. Oke. Atau bisa juga ini K tambah M bagi 2 ya. K-nya ini tambah M ini dibagi 2. Ini ketemu titik O. Nah, ini. Sehingga A-nya 4, B-nya 4. Hasilnya sama ya, pakai rumus yang depan maupun belakang. Jadi kalau mau pakai yang belakang ini, tidak perlu mencari N-nya, langsung saja. Nah, ini boleh. Nah, setelah itu, kita tadi P itu apa? P tadi adalah A tambah B, berarti A-nya 4, B-nya 4, ditambahkan jadi 8. G-nya A kali B, 4 kali 4, 16. Tentu 8 dengan 16 itu besar 16 ya, berarti P lebih kecil dari G, atau sebaliknya G itu tentu lebih besar dari P. Nomor 3, diketahui X antara 0 sampai 5, mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan G berdasarkan informasi berikut ini. P-nya ini, G-nya ini ya, berarti kita cari X-nya. Nah, ini X-nya antara 0 sampai 5, P-nya kan begini ya, ini per ini, jadi seperti ini. Kemudian yang atas ini difaktorkan, jadi seperti ini. Kemudian ini kan coret ya, nah tinggal ini hasilnya. Sehingga kita tahu tadi P-nya kan ini ya. P-nya ini kita sulihkan, X-nya itu antara 0 dan 5. Untuk X-nya 0 kita peroleh ini, untuk X-nya 5 kita peroleh ini. Sehingga P itu terletak antara 1 sampai 26. Sedangkan G-nya diketahui kan ini, X-nya kita sulihkan 0 dan 5. 0 ini, 5 ini, sehingga G itu antara 2 dan 7. P-nya 1 sampai 26, G-nya 2 sampai 7. Tentu ini informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan ini ya. Apakah P lebih besar dari G atau sebaliknya atau sama. Tidak bisa diputuskan ya, sebab P itu antara 1 sampai 26, G-nya 2 sampai 7 ini ya. Ini kadang P lebih besar, kadang sebaliknya lebih kecil, jadi tidak bisa diputuskan ya. Karena P kan bisa 2, 3 dan seterusnya, sedangkan G-nya di sini ya. Jadi jawabnya ini tidak bisa diputuskan. Berikutnya nomor 4, berapa jarak titik E ke garis AB? Ini E ke AB ini berapa? Diketahui AB-nya adalah 6. Oke, yang pertama kalau AC-nya 20, kemudian yang kedua BD-nya 34. Nah, untuk yang pertama apabila AC-nya 20, ini ke sini 20, tentu BC-nya bisa Pitagoras ya. Ini 20, ini 16 ya, berarti 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Hasilnya 12, BC-nya bisa 12. Namun panjang BD ini ke sini. Namun panjang BD kemudian AD tidak bisa diketahui ya. Jadi belum bisa untuk menentukan jarak E ke AB. Baru ini saja BC-nya ketemu, tapi ini ke sini nggak bisa ketemu kan, karena ini nggak tahu, ini nggak tahu. Oke, jadi satu saja belum cukup. Oke, lanjut yang kedua, BD-nya 34. BD-nya 34 tentu nanti bisa dicari adiknya ya, yaitu 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat, ini 30 ya, berarti ini 30. Namun kalau ini 30, ini belum diketahui, tentu jarak E ke AB ini juga belum bisa dicari. Berarti 2 saja tidak cukup atau belum cukup. Namun kalau digunakan bersama-sama 1 dan 2,
AC 20, BD 34 tentu bisa dicari ya. Oke, untuk ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini AB-nya 16, misalkan yang pertama AC diketahui 20. Kalau AC-nya 20 kan di sini tadi udah ketemu ya. BC-nya ketemu ya. Namun kalau hanya satu saja BC-nya ada, ininya BD-nya bebas. Bebas kan berarti ini bisa bergerak. Nah, kita bisa bergerak-gerak. Sehingga posisi E ini tentu terhadap garis AB juga tidak tentu, bisa berubah-ubah maksudnya. Berarti belum bisa ditentukan jarak E ke AB. Nih, kalau kita ubah D-nya, kalau D-nya diubah tentu jarak BD-nya kan berubah-ubah ya. Nah, begini. Nah, demikian juga kalau BD-nya ditentukan, BC-nya tidak ditentukan, atau AC-nya tidak ditentukan, tentu C-nya ini bisa berubah-ubah. Sehingga posisi E, garis E, ke AB itu juga berubah-ubah. Tidak bisa ditentukan artinya. Namun, kalau posisi D, dalam hal ini BD-nya tetap, AC-nya tetap, ya, tetap tentu, ya ini bisa diukur ya. Ini kan tetap, sehingga nanti bisa diukur dengan perbandingan begitu. Nah, ini tetap begini, nggak berubah-ubah, berarti ini bisa diukur. Itu ilustrasinya tanpa hitungan. Adapun kalau ditanya secara perhitungannya adalah langkah-langkah yang seperti ini. Jarak antara ini ya, berarti jarak antara E ke AB itu EF ini berapa. Kalau seandainya ditanya jaraknya, kita butuh perhitungan seperti ini. Tadi udah dihitung bahwa ini ketemu 30, BC-nya ketemu 12. Kita gunakan perbandingan 2 perbandingan. Ini pertama segitiga yang ini, kemudian berikutnya segitiga yang ke sini ya. Segitiga ABC, segitiga ABD. Nah, untuk itu 12 ini ya, tanda tanya per 12, ini per 12, ini dua segitiganya kan sebangun ini. Nah, ini dengan yang ini. Berarti yang kecil per besar, kemudian ini X per yang besarnya, ini sampai sini kan 16, ketemu ini. Sehingga ketemulah tanda tanya itu ini, 3/4 X. Tanda tanya itu ini, EF maksudnya ya. Kemudian kalau kita gunakan yang sini, tanda tanya ini per yang besar, per 30, tentunya yang ini ya, BF ini, yaitu 16 min X per yang besar ini adalah segini 16. Sehingga dari sini tanda tanya ditemukan segini. Kemudian ini dengan ini kan sama ya, sama-sama tanda tanya, disama dengankan saja ini sama dengan ini. Oke, ketemunya ini. Sehingga nanti pindah ruas, kali silang, dan seterusnya ketemulah X-nya segini. Maka tanda tanya ini ya tinggal ini aja ya, 3/4 kali X, X-nya kan segini tadi, yaitu 8,57 jarak dari E ke garis AB. Nomor 5, terdapat koleksi 36 buah kartu yang terdiri dari 4 set kartu berbeda warna, di mana setiap set terdiri dari 9 kartu yang masing-masing diberi angka 1-9. Jika sebuah kartu diambil dari koleksi tersebut, kartu berangka berapakah yang terambil? Ini apabila satu angka satuannya dari jumlah sisa kartu adalah 6, yang kedua jumlah angka dari sisa kartu adalah 76. Oke. Ini tadi kan ada 36 kartu yang terdiri dari 4 set. Tiap setnya diberi nomor 1-9. Kalau begitu jumlah angkanya dari seluruh kartu itu kan 1-9 ini dijumlahkan, setelah itu dikali 4 ya, yaitu hasilnya 180. Seluruh kartunya jumlah angkanya 180. Kemudian angka satuan dari jumlah sisa kartu adalah 6. Nah, berarti diambil satu kartu, misalkan kartu yang terambil itu adalah X, berarti jumlah sisanya 180 dikurangi X kan, yaitu 10 min X, sisanya misalkan 6 ini ya, tadi sisanya 6,
Ya, berarti kalau begitu 10 dikurang berapa hasilnya? 6. Ya, tentu 4 ya. Berarti bisa ditentukan kartu yang diambil itu adalah angka 4. Ya, begitu. Sisanya ini 10. Satuannya ya, satuannya 6. Karena ini diketahui kan angka satuan sisanya 6. Berarti yang terambil adalah angka 4. Oke, jadi kartu yang terambil adalah kartu angka 4, sehingga jumlah kartu sisanya adalah 176. Berarti kalau begitu ini sudah cukup ya, satu saja ini sudah cukup untuk menentukan kartu mana yang terambil, yaitu kartu angka 4. Kemudian yang kedua, jumlah angka dari sisa kartu adalah 176. Maka kartu yang terambil ya berarti 180 dikurang 176 yaitu 4 ya. Jadi kalau begitu 2 saja ini cukup untuk mencari kartu yang diambil, yaitu kartu angka 4. Jadi kesimpulannya adalah 1 saja cukup, 2 saja cukup. Nomor 6, jika X segitiga Y didefinisikan ini X kali Y ditambah X, kemudian X plane atau diamond ya, X diamond Y, artinya ini 2 kali X, maka ini berapa nilainya? Tentu dikerjakan yang dalam kurung dulu ya, yaitu 2 diamond 1. Nah, ini kan berarti rumusnya pakai ini 2XY, berarti 2 kali X kali Y, 2 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 4. Oke, yang dalam ini adalah 4, berarti tinggal ini kan, nah, tinggal 3 segitiga 4, karena ini sudah ketemu 4. Kita gunakan rumus yang ini tadi kan, nah ini X kali Y tambah X, berarti 3 kali 4 ditambah 3, karena ditambah X ya, ditambah yang depan ini X, ini Y. 12 tambah 3 adalah 15. Nomor 7, dari fungsi berikut mana yang mempunyai inverse? Checklist semua yang benar. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, mana saja yang benar di checklist. Oke, kalau Y sama dengan Fx itu ditulis juga begini ya, F itu sama dengan memetakan X menuju Y. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau inverse-nya itu kebalikannya, Y menuju X. Nah, Y menuju X. Ini harus berupa fungsi inverse. Y menuju X. Yang mana kalau fungsi itu memetakan tepat satu ke kawannya. Nah, ini 2, min 2 pasangannya hanya satu ini. Min 1 pasangannya hanya satu sini, nggak boleh double. Yang ini daerah asalnya tidak boleh double. Nah, ini berarti nanti Y menuju X dari kiri ke kanan. Tampak di sini yang berwarna biru ini, satu ini kawannya ada 2, petanya ada 2, satu ini bayangannya ada 2, yaitu min 2 dan 2. Berarti satu ini nggak boleh. Ini nggak boleh satu punya 2 bayangan, yaitu dan ini. Berarti ini bukan fungsi inverse. 3 ini berarti nanti nggak punya inverse. Demikian juga yang keempat, min 1 itu bayangannya ada 2, ini dan ini. Nah, maka ini bukan fungsi inverse. Kalau ke sini, inverse-nya bukan fungsi, itu maksudnya ya. Demikian yang keempat, min 2 itu punya bayangan 2, yaitu min 1 dan 1. Jadi 3, 4, 5 ini tidak mempunyai fungsi inverse. Berarti yang punya fungsi inverse adalah 1 dan 2. Nomor 8, dalam sebuah kotak terdapat ballpoint merah, biru, dan hijau. Anggap merahnya sebanyak X, birunya Y, kemudian Z atau hijaunya sebanyak Z. Nah, ini sehingga nanti jumlahnya X plus Y plus Z, banyaknya ballpointnya. Jika sebuah ballpoint diambil secara acak, kemudian peluang ballpoint tersebut berwarna merah adalah 2 kali lebih besar dari peluang terambil ballpoint berwarna biru. Ini merah 2 kali dari biru. Nah, merah diketahui 12 di soal ini jika di dalam kotak tersebut terdapat 12 ballpoint merah. Jadi merahnya ada 12. Berarti ini ya, X-nya 12. Berarti peluang merahnya adalah 12 per semuanya. Semuanya ya berarti 12 tambah Y tambah Z.
2 kali peluang biru. Birunya kan sebanyak Y kan, tadi Y, berarti Y per semuanya. Ini, oke, yang bawahnya sama dicoret saja, sehingga kita ketemu ini ya, 12 sama dengan 2Y, Y-nya sama dengan 6. Berikutnya, dan 3 kali lebih besar dari peluang terambilnya ballpoint hijau. Tentu yang dimaksud ini tadi ya, ballpoint merah ya, peluang ballpoint merah itu adalah 3 kali lebih besar dari hijau. Ini PM 3 kali dari PH. PM-nya ini pH-nya hanya tadi kan Z ya. Hijaunya adalah Z. Berarti Z ini coret sehingga ketemulah Z sama dengan 4. Y-nya 6, Z-nya 4. Kemudian ditanya adalah jumlah total ballpoint-nya. Berarti tambah Y tambah Z, 12, tambah ini Y-nya 6, Z-nya 4, hasilnya adalah 22. Nomor 9, jika 3 ekor kucing membutuhkan waktu 10 menit untuk menghabiskan 3 ekor ikan. Waktu yang dibutuhkan 100 ekor kucing untuk menghabiskan 100 ekor ikan adalah titik-titik menit. Oke, 3 ekor kucing, waktunya 10 menit, ikannya ada 3, sehingga V kucing atau kecepatan kucing memakan ikan itu ya berarti 3 ikan dibagi 10 menit dibagi 3 ekor kucing. Ini dibagi 3, dibagi 3, 1, 1, berarti 1 per 10 menit per kucing. Ya. Artinya apa? Artinya satu kucing membutuhkan waktu 10 menit untuk menghabiskan 1 ikan. Ini ya, kalau 3 kucing, 3 ikan. Berarti kalau 1 kucing, 1 ikan. Tentu waktunya masih sama-sama 10 menit. Berarti kalau 100 kucing, 100 ikan. Ya, berarti waktunya tetap ya 10 menit. 3 kucing, 3 ikan. 1 kucing, 1 ikan tetap 10 menit. Apalagi ini sama ya, 10 kucing, kemudian 100 kucing, 100 ikan ya tentu waktunya tetap 10 menit. Nomor 10, diketahui balok A, B, C, D, F, G, H, luas permukaan sisinya adalah ini ya, maka volumenya adalah titik-titik. Oke, anggap ini panjang kali lebar, ini panjang kali tinggi, ini lebar kali tinggi ya, boleh ditukar, tapi harus ini ya. Nah, ini boleh aja ditukar ke sini-sininya, tapi ini PL, PT, LT, kombinasi dengan 3 ini PLT ini. Ya, nanti volumenya kan panjang kali lebar kali tinggi. Kita cari masing-masing panjang lebar tingginya. Sehingga kalau begitu dari sini kita ketemunya P adalah 4 per L. Dari sini ketemu T, T-nya, atau ini P-nya tadi kan 4 per L, sulihkan ke sini. Kali T sama dengan 7, sehingga T-nya sama dengan ini ya, 7 per 4L. Jadi ini 4, ini L, 4 per L, ini 7 per 4L. Sama-sama ada L-nya. Oke, kemudian kita gunakan yang ini, L kali T. L kali T, T-nya kan ini tadi. Nah, ini diubah ke L. Ini L kali L kan nanti L kuadrat. Jadi sama ya, kalau ini L, arahnya ke sini. Sehingga dari sini ketemu nanti L-nya 6. Kalau L-nya 6, maka P-nya ini yang 4 per L. L-nya kan 6, 4 per 6. Kemudian T-nya dari sini 7 per 4 kali L. L-nya 6, ketemunya ini. Sehingga sudah ketemu ya. P-nya udah ketemu, L-nya udah ketemu, T-nya udah ketemu. Sehingga volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Dikalikan saja hasilnya ini 42.